warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsumsi dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, pengertian dari konsumsi ini itu penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, maksud dari pengertian konsumsi ini, kita itu perlu atau kita tuh membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, seperti kita butuh barang makanan atau jasa sebuah sewa menyewa. Teori konsumsi di sini tuh dibagi dua, yaitu teori konsumsi menurut Islam dan teori konsumsi konvensional. Nah, teori konsumsi menurut Islam itu berarti memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, atau digunakan untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah. Nah, sedangkan teori konsumsi konvensional ini tuh lebih membahas tentang pengeluaran pendapatan oleh rumah tangga maupun keluarga yang biasanya terjadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan nasional. Nah, teori konsumsi konvensional di sini juga dibagi jadi beberapa jenis, yaitu konsep kebutuhan, kewajiban, dan pemborosan harta. Teori konsumsi konvensional. Yang pertama yaitu konsep kebutuhan. Nah, konsep kebutuhan ini dibagi dua, yaitu dalam ekonomi konvensional dan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional ini lebih menonjolkan keinginan. Nah, maksud dari keinginan ini kita selalu menuruti hawa nafsu. Nah, sedangkan yang dalam Islam itu lebih mengutamakan kebutuhan. Seperti yang saya ambil contohnya tuh apel buah ini tuh sebuah kebutuhan kita, sedangkan apel iPhone itu keinginan kita. Kedua yaitu kewajaran. Nah, kewajaran ini dalam Islam mengambil jalan tengah antara materialisme dan kesuhudan. Nah, maksud dari mengambil jalan tengah ini, kita dianjurkan untuk sama-sama menjauhi baik dalam barang halal maupun dalam barang haram. Jadi antara materialisme dan kesuhudan. Nah, sedangkan yang ketiga pemborosan harta. Dalam Islam kita disuruh atau dianjurkan untuk menjaga harta benda kita. Nah, kita tidak boleh menuruti nafsu kita yang untuk membeli suatu barang yang bukan kebutuhan kita. Terlebihnya seperti tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, makanan terlarang. Dalam Islam kan sudah dijelaskan tentang makanan yang haram maupun yang halal. Nah, di sini kita tuh disuruh menjauhi makanan ataupun barang-barang yang diharamkan, seperti makanan daging babi. Lanjut untuk tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi di sini tuh bertujuan untuk Islam sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya kita itu mengkonsumsi barang atau jasa itu bertujuan untuk atau menjadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, hal-hal yang mempengaruhi konsumsi di sini ada selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan, dan tingkat harga. Memberikan contoh, yaitu kurva keinginan manusia yang tidak pernah terpuaskan. Maksudnya, biasanya kan manusia suka mengumpulkan harta benda atau barang-barang yang diinginkan. Nah, misalkan kita ambil contoh sebuah emas. Nah, jika manusia tersebut memiliki satu emas, dia tidak akan puas. Makanya dia akan membeli emas lagi. Udah memiliki 2 emas, dia akan menambahkan emas lagi, seterusnya hingga memiliki kepuasan.